Paus Fransiskus menantang kita sebagai orang-orang yang dibaptis untuk menjadi murid-murid yang diutus. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Maria Magdalena ini kita diingatkan akan perutusan kita sebagai murid Kristus. Dan pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah perutusan macam apa yang mesti kita laksanakan di saat-saat ini agar hidup kita, gereja kita, kekristenan kita sungguh makin bermakna dalam kehidupan kita bersama. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Gereja dipanggil untuk menjadi pengharapan, kegembiraan yang terjadi di dalam masyarakat, tapi juga untuk ikut merasakan kesedihan dan keprihatinan yang ada di dalam masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, frater, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena itu berasal dari Magdala, daerah Galilea di wilayah Israel bagian utara. Maria Magdalena ini adalah orang yang sungguh beriman. Dia wanita pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus yang bangkit untuk mewartakan kebangkitannya bagi para rasul. Dengan merayakan pestanya, kita pun juga diingatkan akan panggilan dan perutusan kita sebagai orang Kristiani. Sebagai murid Yesus, kita adalah orang-orang yang diutus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan ini, baik kalau kita merenungkan apakah kita semua sudah menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diutus. Dan dalam situasi sekarang ini, perutusan macam apa yang sungguh dapat kita jalankan sehingga kehadiran kita makin menjadi relevan dalam kehidupan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kitab suci Perjanjian Baru, setelah Bunda Maria, salah satu perempuan yang sangat penting peranannya dalam pewartaan iman itu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini setelah diusir 7 roh jahatnya yang merasukinya oleh Yesus, dia menjadi pengikut Yesus dan ikut menyokong dana bagi rombongan Yesus dalam pelayanannya. Dan dia juga menjadi saksi atas kematian dan penguburan Yesus. Dan oleh jemaat perdana, Maria Magdalena ini dijuluki sebagai rasul bagi seluruh para rasul. Apostola Apostolorum, rasul dari segala para rasul. Karena Maria Magdalena lah yang pertama kali memberitahukan kepada para rasul bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi sayang bahwa Maria Magdalena ini pernah dalam sejarah gereja dikaitkan dengan sosok perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi dan dicap sebagai seorang pelacur. Cap ini tentu tidak ada dasar yang jelas, karena dalam kisah di Lukas tentang wanita yang membasuh kaki Yesus ini tidak ada namanya. Dan yang jelas, Maria Magdalena ini menjadi saksi pertama atas kebangkitan Yesus. Dan peranan Maria Magdalena sebagai saksi akan kebangkitan Yesus ini diceritakan oleh Yohanes dengan cerita yang sungguh menarik. Ada semacam drama kecil yang sedikit lucu.
Ketika Yesus yang bangkit ini menyapa kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria Magdalena mengira bahwa orang itu adalah penunggu taman. Dan ketika Maria disebut namanya oleh Yesus yang bangkit, Maria langsung memegang Yesus. Tetapi begitu Yesus dipegang, Yesus justru mengatakan kepada Maria, "Pergilah, jangan memegang aku. Katakan kepada para murid saudara-saudaraku bahwa aku telah bangkit." Maria diutus oleh Yesus ketika dia justru ingin memeluk Yesus, bahwa makam kosong yang menjadi akhir dari pengharapan sekarang ini telah berubah menjadi simbol pengharapan karena Yesus telah bangkit dari mati. Dan Maria pun menjalankan itu dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami oleh Maria bahwa berjumpa dengan Tuhan dan dia sampai mengatakan, "Aku melihat Tuhan." Ini menjadi dasar keyakinan dan pewartaan Kristiani. Oleh karena itu Maria Magdalena itu adalah wanita beriman yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dia sungguh-sungguh mengalami dan melihat Tuhan. Dan pengalaman akan penglihatan pada Tuhan yang bangkit itu diwartakan kepada orang-orang lain, kepada murid-murid Yesus. Dan akhirnya juga murid-murid Yesus mewartakannya kepada orang-orang lain. Hingga akhirnya orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus tersebar di seluruh dunia sampai dengan kita di tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih, dengan merayakan Maria Magdalena ini, kita diingatkan akan panggilan dan perutusan kita sebagai umat Kristiani, orang-orang yang dibaptis mengikuti Yesus. Paus Fransiskus menantang kita sebagai orang-orang yang dibaptis untuk menjadi murid-murid yang diutus. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Maria Magdalena ini kita diingatkan akan perutusan kita sebagai murid Kristus. Dan pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah perutusan macam apa yang mesti kita laksanakan di saat-saat ini agar hidup kita, gereja kita, kekristenan kita sungguh makin bermakna dalam kehidupan kita bersama. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Gereja dipanggil untuk menjadi pengharapan, kegembiraan yang terjadi di dalam masyarakat, tapi juga untuk ikut merasakan kesedihan dan keprihatinan yang ada di dalam masyarakat. Hari-hari ini, hidup kita bersama sedang dicekam oleh keprihatinan dengan merebaknya virus corona. Kita dipanggil untuk ikut ambil bagian secara nyata. Bagaimana kita ikut membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam pencegahan tersebarnya virus corona ini, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dengan cara ini, gereja kita semua sebagai umat Kristiani, sungguh kehadiran kita bisa dirasakan oleh kehidupan bersama. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari seraya kita mohon agar kita sanggup melaksanakan perutusan kita, kita juga berdoa bagi situasi kehidupan bersama agar semakin menjadi baik, terutama dalam saat-saat ini tentang merebaknya virus corona COVID-19 ini. Cinta kasih Kristus mendorong kita supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.
Syukur kepada Allah.